Oke, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan multitester. Oke ya, di meja kita lihat ada dua multitester ya. Yang pertama ini ya, ini multitester analog. Kemudian yang ini multitester digital. Bedanya apa? Kalau untuk yang analog kita harus membaca skala secara manual ya. Kalau yang digital dia otomatis, jadi nilainya akan muncul di display secara otomatis. Oke, untuk yang digital kita tidak bahas hari ini ya. Yang kita akan bahas hari ini yaitu multitester analog. Yang ini ya, ini multitester analog. Oke, sebelum kita menggunakan multitester analog, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Tak kenal makanya tak bisa. Kita akan mengenal bagian-bagian dari multitester analog ya. Yang pertama, di sini ada lubang ya, ini warna putih. Ini untuk probe hitam ya, negatif ya. Kemudian yang ini ada lubang merah untuk probe plus ya. Kemudian ini ke sini ada saklar. Di sini ada skala ya. Ini tanda Ini untuk mengukur tegangan ya. Mengukur apa? Tahanan. Mengukur tahanan ataupun hambatan ya. Kalau kita mengukur tahanan gunakan skala ini. Nah, di sini ada ranknya juga dari kali 1 10 sampai 10K ya. Kemudian kita ke atas ada AC volt ya. Ini untuk mengukur tegangan AC ya, tegangan bolak-balik. Kemudian di sini ada DC volt untuk mengukur tegangan DC ya, tegangan searah. Misalnya tegangan dari aki atau baterai. Di sini juga ada ranknya dari 0,1 0,5 sampai dengan 1000 volt. Kemudian kita ke bawah ada DCMA ya. Ini untuk mengukur tegangan ampere DC ya. Di sini juga ada skala ranknya dari 0,25 sampai dengan 50. Kemudian kita ke sini ya. Ini untuk mengukur mengajas ya. Di sini ada 0 ajas. Jadi ini fungsinya untuk mengajas ya ke angka 0. Kemudian kita ke atas. Di sini ada skala ya. Paling atas ini skalanya ya. Di sini untuk mengukur tahanan ya, hambatan. Jika kita mengukur atau tahanan, kita bisa menggunakan skala ini ya. Kita baca di sini, dia dapat membaca dari 0 sampai dengan ini 2K ya, atau 2000 Kemudian kita ke bawah ada DC volt ya. Nah, jika kita mengukur DC ya, skala ini ya, saklar ini DC. Di sini ada skalanya 0 sampai dengan 10 volt pertama. Jadi dia dapat mengukur maksimal tegangan 10 volt DC ya. Jika kita mengukur tegangan di atas itu,
maka kita harus menggunakan skala yang 50. Kalau kita menggunakan skala 10 dia tidak akan terbaca, maka kita pindah ke skala yang 50. Dan seterusnya ya. Kemudian di yang 250 ya. Kalau kita mengukur di atas 50 volt, gunakan skala yang 250. Kita baca di skala sini. Kemudian ke bawah di sini ada AC volt ya, merah ini ya. Dia untuk membaca skala AC. Sebenarnya untuk AC sama DC itu sama ya skalanya ya. Jadi kita bisa menggunakan skala ini ya. Sama-sama DC 0 sampai dengan 250 ya. Ini ya 10, 50, 250. Di sini ya AC DC gunakan skala ini. Nah, kemudian di bawah ini ada skala HFE ya, yang biru ini. Dia untuk mengukur membaca skala ini ya, biasanya transistor ya. Kemudian yang di bawah CEO, LV, dan apa ini, dB ya. Untuk yang bawah ini ya, biasanya jarang digunakan ya. Jadi kita fokus ke ini aja ya, AC, DC, volt sama ohm ya. Kita fokus ke sini aja yang biasa sering kita gunakan ya. Oke, di sini kita udah kenalan ya, dari skala sampai dengan probe-probenya kita udah tahu. Sekarang kita akan coba pengukuran ya. Kita pasang probenya dulu ya. Ini yang min, ini yang plus. Oke, di sini kita pertama akan coba mengukur tahanan. Untuk mengukur tahanan kita akan arahkan ke skala ohm ya. Ini. Ya, di sini kita punya apa? Resistor. Ini warnanya merah ya. Berarti dia nilainya sekitar 2 kilo ya, 2K2 ya, 2 kilo. Sekarang kita akan ukur caranya gimana. Kita arahkan saklarnya ke 1K ya, 1 kilo ya. Oh ya, sebelum kita menggunakan ohm ini, kita pertama harus wajib ya ini mengajas ya ke 0 dulu ya. Ini jadi untuk menggunakan ohm itu wajib diajas dulu. Caranya probe hitam kita tempelkan. Nah, sini kan tidak sampai 0 ya, maka kita ajas dulu. Nah, ini udah pas. Baru kita lakukan pengukuran. Oke, ini kita ukur ya. Nah, untuk posisinya nih, kalau tahanan itu bebas ya, positifnya, negatifnya bebas, jadi kita bisa kebalik juga nggak masalah. Oke, kita ukur. Ini menunjuk ke angka 2 ya. Nah, artinya angka 2 ini bukan nilai sebenarnya ya, karena saklar kita menunjukkan ke kali 1K, maka kita akan kalikan 2 dikali 1K. Nah, begitu ya cara hitungnya ya, 2 dikali hasil ukur dikali dengan saklar yang menunjuk skalanya. Di sini menunjuk ke 1K, berarti sekitar 1000 ohm ya.
maka kita akan dikalikan 1000 ohm, jadi hasilnya sekitar 2000 ya, 2000 ohm. Berarti normal ya, ini normal. Kemudian satu lagi, ini ada resistor warnanya gading-gading coklat ya, ini sekitar 330 ya ohm. Sekarang kita arahkan ke kali 100 ya, karena ini 330 ohm, kita arahkan ke kali 100. Kemudian kita adjust lagi ya, ini wajib ya untuk ohm kita adjust karena tiap selektor itu berbeda-beda ya. Nah tadi kan udah di adjust, sekarang rubah lagi ya, maka harus di adjust lagi. Ini wajib ya untuk ohm harus di adjust, nah, biar akurat hasilnya. Sekarang kita ukur ya, kita tempelkan ke sini. Nah dia menunjuk sekitar angka 3 ya, berarti 3 dikali 100, karena ini dikali 100 jadi dikalikan 100 ya, hasilnya 300 ohm. Nah berarti normal ya, ini 300 ohm ya, mendekati. Catatan ya untuk ohm ini, jadi kita harus mengadjust setiap kita menggunakan skala rank kali 1 kali 10 kali 100, maka harus dikalikan rank ini, semua harus dikalikan rank. Dan jangan lupa di adjust setiap rank masing-masing ya, setiap menggunakan rank, tiap pindah diganti di adjust. Kemudian kita akan menggunakan AC ya, kita akan mengukur AC. AC itu biasanya arus listrik ya, hasil PLN ya. Oke, sekarang kita akan mengukur tegangan PLN ya. Ya ini untuk PLN, kita arahkan switch ke 250 AC ya, karena tegangan PLN itu 220 ya, maka kita gunakan switch yang 250. Sekarang kita akan coba ukur tegangannya berapa ya. Kita akan coba, awas ya, untuk mengukur AC kita harus hati-hati ya, karena ini nyetrum. Pastikan tangan kita jangan sampai menempel ini ya, harus hati-hati. Oke, jarum sudah bergerak menunjuk ke ini ya, paling tengah ya, berarti ini 225 volt ya, berarti tegangan AC di rumah ini 225 volt ya, normal ya. Kemudian untuk AC juga bisa diukur dari trafo ya, kita akan ukur dari trafo ini ya, kita ada trafo. Oke, ini trafo, kita colokin dulu ya. Oke, udah dicolok, kita akan coba ukur. Kita di sini ada, awas hati-hati ya, untuk mengukur AC kita hati-hati ya, karena ini nyetrum. Untuk di trafo ini ada CT ya, kemudian 12 volt, 18 volt, 24 volt. Nah, untuk mengukur ini kita gunakan skala yang 50 ya, karena ini di bawah 50 semua, kita gunakan yang 50. Nah, kita arahkan ke 50, kemudian kita ukur. Caranya, yang hitam kita tempelkan di CT ya, ini ground, seperti ini ya.
Nah, seperti ini. Kemudian yang merah ke pol ya. Ini ada 12 pol, kita coba yang 12. Oke, jarum bergerak. Kita baca yang di tengah ya, yang skala 50 ya. Ya, yang skala 50 ya. Dia menunjuk ke angka ini 10, 11, 12, 13 ya. Strip 3 itu berarti 13 volt ya. Berarti ini normal ya. Kemudian kita ke 18 volt ya. Kita taruh yang merah di 18 volt. Nah, kita baca yang tengah juga ya, yang 50. Dia ada di 19 volt ya. Satu strip di bawah 20 berarti 19 volt. Berarti normal ya. Kemudian yang ke 24 ya. Kita tempel coba. Ini sekitar 25 ya. Kita baca yang di tengah tetap 20, 21, 22, 23, 24, 5 ya. 25 volt. Nah, berarti normal ya. Oke, begitu ya. Untuk mengukur AC seperti itu ya. Dan juga kita harus hati-hati karena tegangan AC itu nyetrum ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Oke. Untuk AC sudah. Kita ke DC ya. Oke, kita ke DC. DC ialah bisa mengukur apa ya, batu baterai, aki yang arusnya searah ya, DC volt. Yang arusnya searah. Kita akan coba di sini mengukur baterai ya. Sini ya. Ini ada baterai. Ini baterainya 9 volt ya. Tapi ini bekas, kemungkinan tegangannya udah turun ya. Kita akan coba cek. Tegangan 9 volt berarti kita arahkan ke 10 ya. Ke 10. Nanti kita akan baca di skala yang 10 ini ya. Nah, kita tes. Ingat, positif negatif jangan sampai ketuker ya. Untuk tegangan ini ya, tegangan DC jangan sampai kebalik ya. Positif ke positif, negatif ke negatif ya. Untuk baterai ini negatif yang ini ya, berarti yang hitam kita taruh ke sini. Dan yang merah di sini ya, positifnya. Oke, jarum sudah bergerak. Dia menunjukkan angka yang paling atas ya, yang 10 ya, skala 10 ini ya bacanya. Berarti dia sekitar ini 4, ini 5. Sebentar. Nah, ini 4, ini 5, 6, 7, sekitar 5,8 ya, sekitar 5,8 ya, 3,8 volt ya. Kemudian kita ada baterai ini ya, baterai bulat. Kita akan coba ukur, ini 3 volt ya, 3 volt. Ini positifnya sebelah sini, ini negatif. Nah, jangan sampai kita balik ya. Negatif kita taruh bawah, positif di atas. Kita tes. Kita akan baca skalanya. Tetap ya, yang di atas ya. Dia menunjuk angka 3 ya, tengah-tengah ya. Berarti ini normal 3 volt ya. Oke, seperti itu ya untuk mengukur DC ya.
Jadi dia untuk mengukur arus searah ya, bisa dari aki, baterai, dan lain sebagainya yang menggunakan arus searah. Kemudian kita ke ampere ya, ini paling bawah ya. Kita akan coba ukur. Untuk ampere kita akan arahkan 125 aja ya. Jadi caranya kita akan tes tegangan, ini kan DC ampere ya, kita tegangan DC dari baterai, kita akan pasang secara seri ya. Kita akan ukur tegangan lampu ini ya, ampere ini, ampere dari lampu. Kita pasang seri, caranya tetap ya, yang merah ke positif, yang hitam ke negatif ya. Kita yang merah akan tempelkan ke positif baterai ya, sedangkan yang hitam kita tempel ke positif lampu ya. Yang negatif lampu nanti kita tempel ke sini ya, ke negatif baterai. Kita akan coba ya, seperti ini ya. Nah, ini udah nyala lampunya ya. Kita perhatikan skalanya, dia naik turun karena lampu ini ada 3 warna ya. Kita baca skalanya 10 ya, yang paling atas. Untuk DC itu sekitar tengah itu 1, berarti 1,2 ya. Itu 1,2 sampai 1,5 ya ampere. Seperti itu ya untuk mengukur ampere ya. Oke. Itulah cara menggunakan multitester analog ya. Kita udah jelaskan dari awal cara pengukuran, cara membaca, cara menggunakan switchnya sudah saya jelaskan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat buat Anda ya. Bagi yang belum like, subscribe, silakan di like dan subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video saya bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.